video kali ini, kami sedang berada di Museum Seni Rupa dan Keramik yang berada di Jakarta. Hari ini, kami akan mengajak kalian untuk jalan-jalan menikmati beberapa karya seni yang luar biasa sekaligus membahas makna dan nilai estetiknya. Kita akan mulai dari salah satu karya penting dalam seni rupa Indonesia, yaitu lukisan perjuangan karya S. Soedjojono, seorang maestro yang dikenal sebagai Bapak Seni Rupa Modern. Karya pertama ini adalah lukisan perjuangan karya maestro seni rupa Indonesia, yaitu S. Soedjojono. Lukisan dua dimensi bergaya realisme ini termasuk kategori seni tradisional yang menggambarkan semangat rakyat Indonesia melawan penjajah. Di bagian tengah, tampak sekelompok rakyat yang membawa bambu runcing dan senjata tradisional. Komposisinya dinamis, seolah-olah mereka sedang bergerak maju. Warna coklat keemasan dan kuning jia mendominasi, menciptakan suasana dramatis dan heroik. Dengan langit kontras yang memberi rasa mencekam namun penuh harapan. Karya ini termasuk seni rupa murni, yaitu fine art, dibuat untuk mengekspresikan gagasan dan menyampaikan pesan ideologis tentang perjuangan kemerdekaan. Secara estetika, lukisan ini memakai pendekatan pra-modern dengan realisme yang tidak hanya meniru kenyataan tetapi syarat muatan nasionalisme. Bahan yang digunakan adalah cat minyak di atas kanvas dengan teknik sapuan kuas tebal atau impasto, sehingga permukaan lukisan tampak bertekstur dan hidup. Lukisan ini dibuat sekitar tahun 1968 oleh Sindu Darsono Soedjojono yang lahir tahun 1913 hingga beliau wafat di tahun 1986. Pendiri Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gambar Indonesia, yang menjadi pelopor seni rupa modern Indonesia. Melalui karya ini, Soedjojono menunjukkan bagaimana seni dapat menjadi media perjuangan, merekam sangat perlawanan rakyat, dan memperkuat identitas nasional Indonesia. Sekarang kita karya ketiga ini berjudul Karya Panas, karya Itji Tarmizi. Dibuat tahun 1961, lukisan dua dimensi ini termasuk tradisional art dengan pendekatan realisme, ekspresionisme yang menggambarkan pendekatan
rakyat pada masa perjuangan. Di dalam lukisan, kita melihat deretan bangunan bergaya kolonial yang dilanda kobaran api. Warna oranye, kuning, dan coklat mendominasi, menghadirkan kesan panas, kehancuran, dan duka. Asap gelap yang memenuhi langit menambah suasana mencekam. Di bagian depan, tampak beberapa sosok manusia seolah menjadi saksi bisu dari tragedi yang terjadi. Komposisinya membuat pandangan kita tertarik dari depan hingga ke latar belakang. Ini adalah seni murni dengan medium cat minyak pada kanvas. Secara estetika, Iji menggunakan gaya ekspresionisme modern dengan muatan sosial yang kuat. Ia tidak hanya melukiskan peristiwa kebakaran, tetapi juga rasa penderitaan dan pergulatan rakyat kecil. Iji Tarmizi lahir di Tegal, Solo, Lintas, Sumatera Barat pada 21 Juli 1939 dan wafat pada 2001. Sejak usia 8 tahun, ia mengalami gangguan pendengaran, namun hal itu tidak menghentikan karya. Iji belajar melukis di Jogja dan bergabung dengan pelukis rakyat, dibimbing oleh Maestro Hendra Gunawan dan Afandi. Karya-karyanya banyak mengangkat tema kemiskinan dan perjuangan. Lukisan karya Panas bukan sekadar gambaran bangunan terbakar, tetapi metafora penderitaan rakyat dan kehancuran masa perang, sekaligus semangat yang tak pernah padam. Melalui karya ini, Iji mengingatkan kita untuk tidak melupakan sejarah dan terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil. Baik, kita telah menyelesaikan pembahasan ketiga karya seni dari Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta dari lukisan perjuangan Esud Goderi. Kita belajar tentang semangat nasionalisme dan peran seni dalam gerakan kemerdekaan. Dari patung-patung keramik Dewa, kita melihat bagaimana seni tradisional Tiongkok membawa nilai-nilai spiritual dan filosofis yang mendalam. Dan dari lukisan karya Panas Iji Tarmizi, kita merasakan kepedulian terhadap penderitaan rakyat dan kekuatan seni sebagai medium perlawanan sosial. Ketiga karya ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya warisan seni budaya yang kita miliki. Museum bukan hanya tempat menyimpan benda-benda lama, tapi juga ruang dialog antara masa lalu dan masa kini, antara seniman dan penikmat seni. Sebagai calon guru, kita memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan dan menanamkan apresiasi seni kepada generasi muda. Karena melalui seni, kita belajar tentang sejarah, budaya, nilai-nilai, dan identitas kita sebagai bangsa. Mari kita lestarikan warisan seni budaya kita dan terus menginspirasi generasi berikutnya untuk mencintai dan menghargai seni. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.